KKN, kuliah kerja nyata, bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh perjalanan, pengalaman, dan cerita yang bisa diceritakan di lain waktu. 35 hari bersama orang-orang dengan karakter yang berbeda, dari yang awalnya hanya sekedar teman, hingga akhirnya menjadi keluarga baru dengan penuh canda, tawa, bahkan air mata yang udah kita lewati bersama. Layaknya rumah, kami datang ke tempat yang kosong, lalu kami hias agar indah. Ada kalanya bocor, namun segera kami perbaiki. Saat kotor, ya kami bersihkan. Bahkan kami jaga agar aman dan nyaman. Itulah kelompok kami. Mungkin tak sempurna, tapi selalu berusaha untuk saling menguatkan. Dan inilah perjalanan KKN kami di Desa Margaluyu. Desa dengan penuh kehangatan. Sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Kita dan waktu, walau pasti berlalu, biarkan saja kita ke sana. Bersama, bersama. Kesannya kan ini dari instansi berarti ya, perwakilan dari sekolah dengan adanya KKN dari UIN, mungkin ya dari UIN ya untuk menambah di sekolah, di samping ada kegiatan yang sedikit banyaknya bisa dibantu oleh KKN, jadi meringankan lah ya, dan pembelajaran untuk semua KKN yang ada yang datang ke sekolah ya gitu. Yang dimana di sekolah itu pembelajaran menghadapi anak-anak itu bagaimana ya, itu sebagai kesannya terhadap adik-adik mahasiswa. Semoga kedepannya adik-adik mahasiswa apa yang dicita-citakan itu lebih baik dan sukses, dapat tercapai lah. Apa yang menjadi impian, apa yang menjadi angan-angan itu dapat tercapai dengan sukses. Itu ya, itu semoga kedepannya lebih baik lagi ya, untuk mengisi dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian sebagai anak-anak muda harus menjadi garda terdepan untuk membangun Indonesia ini ya. Mungkin
Itu saja. Merasa bangga atas hadirnya adik-adik KKN dari WIN Sunan Gunung Jati yang telah ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang tentunya ada di wilayah RW 03, terutama dari masalah sampahnya, sosialisasinya sama warga, interaksi sama pemuda-pemudi yang ada di RW 3 itu sangat berguna buat adik-adik yang ada di putra-putri yang ada di RW 03. Nah, pesannya dari khususnya masyarakat RW 03 untuk adik-adik KKN, semoga di kedepannya sukses selalu mendapat ilmu yang bermanfaat bagi pribadinya, bagi umum, bagi nusa dan bangsanya, yang terutamanya jangan melupakanlah yang pernah selama 1 bulan ini, jangan pernah dilupakanlah buat interaksinya, buat sosialisasinya, semuanya gitu lah. Jangan pernah melupakan semua warga yang ada di RW 03. Begitulah. Kemudian sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 hari telah berlalu, dan hari ini pun tiba. Hari yang paling sulit, saat langkah kami harus meninggalkan jejak, dan suara tawa berubah menjadi lambaian perpisahan. Kalau saya tidak KKN, saya tidak akan bisa mengajar. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya punya teman ngobrol 24/7. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain pusingnya ngatur uang buat 15 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya bangun pagi buat belanja. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerti arti dari sabar tanpa tapi, syukur tanpa henti. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain rasanya beradaptasi sama orang-orang yang beda sikap, terutama orang-orang kocak. Kalau gak KKN, aku gak akan ngerasain naik berat badan 3 kilo dalam 3 minggu. Kalau aku KKN, aku gak akan tahu kata najis, mapo. Gak KKN, aku gak akan dijapu lihat teman selipuan tiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ketemu teman yang gokil dan liar. Kalau gak KKN, aku gak akan tahu rasanya ketika keluar posko diteriakin sama bocil-bocil, "Kak Caca!" Kalau gak KKN, aku gak akan ketemu teman sereceh kalian. Kalau aku gak KKN, mungkin aku gak bisa belajar dan mengajar dengan adik-adikku. Kalau aku gak KKN, gak mungkin aku bisa bangun pagi. Dan semua pengalaman yang berharga ini. Waktu berjalan begitu cepat. Seakan baru kemarin kami menampakkan kaki pertama kali di desa ini. Dengan perasaan takut tak bisa beradaptasi, takut tidak bisa diterima, takut jika langkah kecil kami tidak berarti apa-apa bagi desa ini. Namun, semua rasa itu perlahan hilang, berganti dengan senyum hangat yang menyambut sejak hari pertama. Hari demi hari, kami belajar bahwa anak-anak di sini mampu memberi lebih banyak tawa daripada duka. Bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak desa mampu mengajarkan arti kebersamaan yang sesungguhnya. Hingga tanpa sadar, desa ini menjelma menjadi rumah kedua. Tempat di mana setiap tawa, pelukan, dan doa menjadi bagian dari diri kami. Kini, saat perpisahan harus datang, hati kami berat. Seolah enggan melepas tangan-tangan kecil yang sudah begitu akrab. Meskipun jarak akan memisahkan, kenangan ini akan selalu tinggal abadi di dalam hati kami. Sampai jumpa Margalio
Kami akan selalu merindukan kalian.